Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustadz Sahran di pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 3. Bagaimana kabar Ananda semua? Mudah-mudahan Ustadz Sahran berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Ananda semuanya di rumah diberi kesehatan dan diberi semangat untuk terus mengikuti pembelajaran dengan baik. Oleh karena itu, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu seperti biasa kita awali bersama dengan membaca doa. Doa dipimpin oleh Ustaz Sahran. Silakan semua mengikuti dengan mengangkat tangan. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Ananda sekalian kita sudah membaca doa. Mudah-mudahan doa tadi menjadikan kita semakin semangat dan Allah mudahkan kita untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Namun sebelum kita belajar, Ustaz Sahran seperti biasa bertanya, bagaimana dengan sholat subuhnya Ananda hari ini? Sudahkah Ananda semua sholat subuh? Insya Allah semuanya menjalankan sholat subuh dengan baik. Yang kedua, sudahkah Ananda membersihkan kamar Ananda masing-masing? Kalau ini mudah-mudahan yang belum segera merapikan terlebih dahulu. Kita belajar disiplin, belajar membantu orang tua di rumah. Ya, yang sudah punya tempat tidur sendiri, bangun tidur, dirapikan. Ya. Lalu yang selanjutnya, mudah-mudahan hari ini Anda juga bisa terlibat membantu orang tua, membantu pekerjaan orang tua di rumah selain mengikuti pembelajaran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anda sekalian kita mulai. Hari ini materi kita adalah senangnya belajar surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar. Anda semua pasti sudah hafal, sudah tahu dan terutama yang laki mungkin sering dibaca saat ya. Baik, sebelum membahas surah Al-Kautsar, kita terlebih dahulu membahas ini tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an, kita semua tahu bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam. Ya, ada beberapa kitab suci yang Allah turunkan ke umat manusia. Ada kitab Zabur turun kepada Nabi Daud, ada kitab Taurat turun kepada Nabi Musa, ada kitab Injil turun kepada Nabi Isa, kemudian ada Suhuf turun kepada Nabi Ibrahim dan Musa dan beberapa nabi yang lain. Kemudian Al-Qur'an. Al-Qur'an, kitab suci umat Islam, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Orang Islam mempelajari Al-Quran itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ya. Jadi yang Anda semua harus tahu, umat Islam itu hukumnya wajib belajar Al-Quran. Lalu membacanya hukumnya sunnah. Ya, membacanya hukumnya sunnah. Tapi bukan berarti kan sunnah nggak perlu membaca, Ustaz. Nah, disinilah luar biasanya Al-Quran. Membaca Al-Quran walaupun sunnah hukumnya, tapi pahalanya besar. Pahalanya besar. Bahkan kita dijanjikan bahwa orang yang cinta membaca Al-Quran itu akan tenang hatinya. Tenang hatinya. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran, bahwa orang yang membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran, itu zadathum imana. Imannya bertambah. Maka Anda sekalian, walaupun hukum membacanya sunnah, kita harus rajin membaca Al-Quran dengan harapan iman kita semakin bertambah. Nah, ini ya, membaca hukumnya sunnah. Ya, tapi sunnah yang sangat dianjurkan. Adapun kemudian mempelajarinya, hukumnya wajib. Ya, ini yang Anda garis bawahi ya.
Baik, kita lanjutkan di slide berikutnya. Ini sebelum kita masuk ke Quran Surah Al-Kautsar. Yang berikutnya, ilmu yang mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar disebut ilmu tajwid. Ini Anda perhatikan baik-baik bahwa ilmu untuk mempelajarinya Al-Quran itu disebut dengan ilmu tajwid. Ilmu huruf-huruf Al-Quran disebut dengan huruf hijaiyah. Huruf-huruf Al-Quran di alif, ba, ta, sa, sampai ya itu semua disebut dengan huruf hijaiyah. Lalu kemudian bagaimana mengenal ini fathah, ini dibaca dhamma, ini dibaca kasrah, dan lain sebagainya. Kita sebut dengan harokat. Disebut dengan harokat atau tanda baca. Ya, disebut dengan harokat. Tanda baca itu apa? Ada fathah, ya, ada kasrah, ada dhamma, atau ada juga tain, ya, kasratain, ada dhammatain. Ini kasrah. Nah, ini disebut harokat. Yang disebut harokat. Apa masih ada Ustaz? Ada sukun. Sukun itu sebenarnya bukan harokat. Ya, sukun itu sebenarnya bukan. Sukun itu adalah tanda yang menandai bahwa di situ tidak ada harokat. Sebenarnya seperti itu ya. Ini cuma pengetahuan biasa ya. Jadi sukun itu sebenarnya bukan harokat, tapi tanda yang menandai bahwa di situ tidak ada harokat. Jadi yang harokat itu umumnya adalah ini ya, umumnya adalah fathah, kasrah, dhamma atau fathatain, kasratain, dhammatain. Baik. Kemudian mengucapkan huruf atau tempat keluarnya huruf dari mulut itu disebut dengan makhraj. Ya, makhraj atau makharijul huruf. Makhraj tempat keluarnya huruf. Alif, ba, ta, sa dari tenggorokan dari mulut disebut makhraj. Baik, sampai sini Anda paham semua? Jadi ada ilmu tajwid, ilmu yang mempelajari Al-Quran, kemudian huruf-huruf Al-Quran disebut huruf hijaiyah, ya. Kemudian tanda bacanya, ya, disebut harokat. Kemudian keluarnya huruf disebut makhraj. Disebut makhraj. Baik. Nah, selanjutnya membaca Al-Quran harus dengan tartil, warattilil Qur'ana tartila kata Allah. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil artinya apa? Nah, harus sesuai makhraj, sesuai tajwid. Jadi membaca Al-Quran tidak boleh sembarangan, harus sesuai dengan makhrajnya. Pengucapan hurufnya harus benar dan hukum-hukum tajwidnya juga harus benar. Nah, sampai sini paham ya? Sekarang kita akan memasuki materi kita, Quran Surah Al-Kautsar. Baik, Anda sekalian perhatikan di slide ini. Quran Surah Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Ya, terdiri dari 3 ayat. Berarti tidak banyak ya. Tidak banyak, cuma 3 ayat. Kemudian turun di Mekah. Di dalam urutan Al-Quran berada di urutan ke-108. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Ya, nikmat yang banyak. Ustaz Sahran ulangi. Quran Surah Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Turun di Mekah. Dalam Al-Quran di urutan ke-108. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Baik, sudah siap Anda? Mari kita coba belajar Quran Surah Al-Kautsar. Kita mulai dari ta'awud dulu. Nanti Ustaz Sahran baca, diikuti, dan kita pelajari satu persatu cara makhrajnya, cara pengeluaran hurufnya dan tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo diikuti Anda sekalian.
Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut lagi. Baik. Sebelum masuk ke ayat Al-Kautsar, perhatikan pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada tanda Ar-Rahman. Ini artinya ma-nya dipanjangkan. Ar-Rahmani Rahim. Himnya juga panjang karena ada tanda ya sukun di sini, ya. Ini ya sukun, ini dipanjangkan. Mad, ya ini hukum bacaannya mad. Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diikuti Anda sekalian. Ya. Baik, sini juga ada tanda panjang ya. Kita ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke ayat yang pertama. Inna a'toinakal kautsar. Inna a'toinakal kautsar. Inna a'toinakal kautsar. Bagaimana Anda bisa melihat bagaimana pengucapan huruf dan hukum tajwidnya? Baik, kita mulai bahas satu persatu. Ya. Di sini ada tasdid. Ya, tasdid ini berarti dibacanya harus double. Tidak boleh membaca inna atau ina, tapi in mendengung. Ya, in. Kemudian yang kedua, di sini ada alif yang panjang. Ini kan dasarnya adalah na. Dasarnya adalah na. Lalu kemudian ketambahan huruf alif. Ketambahan huruf alif. Ini jadinya dibaca na panjang. Ini mad ya. Jadi inna dibaca panjang. Inna ya, ini tadi na biasa. Ya, ini na biasa, kemudian ketambahan huruf alif. Jadi panjang inna. Berikutnya a'toinaka. Ini huruf to. Ini Anda perhatikan baik-baik di sini. Ini huruf to. Ya. Banyak yang membaca ta. Inna a'taina. Salah. Ya. Ini huruf to. A'toina. Ya. A'to. Ini diperhatikan hurufnya to, bukan ta. A'toi. A'toi. Lalu yang berikutnya ada huruf na. Nah, di sini ada tanda panjang juga. Ya. Kadang di ayat yang lain dipisah antara na dengan ka. Di Quran yang lain, versi yang lain biasanya dipisah sama saja ya. Ini perhatikan sama dengan yang di atas tadi ya. Ini sama dengan yang di Ar-Rahmani ada tanda panjang. Jadi dibaca panjang. A'toina cukup 2 harokat. A'toina kal kausar. Kausar. Ini dibacanya kausar. Ya, baik. Kita ulangi satu ayat ini. Inna a'toina kal kausar. Baik, silakan ditirukan Ustaz Sahran. 1, 2, 3. Inna a'toinakal kautsar. Baik, kita lanjutkan di ayat yang kedua. Perhatikan kembali. Di ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Ya. Apa yang perlu kita ketahui di sini? Yang pertama huruf fa. Ini fa bukan pa ya.
Ada yang membaca fasolli, fa. Ini huruf fa. Ya, perhatikan bibirnya, mulutnya fa. Bibirnya tidak bersentuhan. Fa, fa, bukan pa. Kalau pa berarti mulutnya kedua bibirnya bersentuhan, pa. Yang ini kedua bibirnya tidak boleh bersentuhan. Fa, fa. Ya, ada hembusan angin keluar, fa. Kemudian yang kedua, sod. Ada yang membaca fasa, bukan ya. Sod, faso, faso, fasol, fasol. Lalu yang ketiga ada huruf di sini. Ini artinya harus ditekan. Fasonni, fasonni. Ya, ini dibaca fasolli, fasolli. Ya, bukan fasalli, bukan fasalli. Sod, fasolli. Baik. Lalu yang berikutnya, lirob bika. Ada tanda tasjid di sini. Ya, ada tanda tasjid di sini harus ada penekanan yang kuat. Lirob bika. Bibirnya ditutup, ya disatukan kedua bibir. Lirob bika. Fasolli li rabbika. Fasolli li rabbika. Kemudian ayat yang huruf yang ketiga, ya. Ada yang ketiga, wanhar. Wanhar ini yang sering baca di salah adalah di sini ha. Ini ha, beda dengan ha, ya. Bukan ha, tapi ha. Wanhar bukan wanhar. Fasolli li rabbika wanhar. Ha. Ya. Jangan membaca fasolli li rabbika wanhar. Ini salah. Antara ha dan ha. Ya. Antara ha dan ha. Ini beda. Ya. Ini salah. Ulangi. Fasolli li rabbika wanhar. Fasolli li rabbika wanhar. Fasolli li rabbika wanhar. Silakan Anda membaca, mengikuti dan perhatikan makharijul hurufnya. Ya. Fa, so, dan tasjid di sini ditekan. Kemudian di sini ada huruf ha. Kita baca sekali lagi. Fasolli li rabbika wanhar. Baik. Kita lanjut di ayat yang terakhir, ya. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik. Di sini ada tasjid, berarti harus ditekan. In, mendengung. Inna syah. Tapi ingat, ini nanya pendek karena di sini tidak ada tambahan alif, ya. Bacanya pendek. Inna syah, salah, ya. Inna, salah. Yang benar adalah inna syah, langsung masuk ke huruf sebelahnya, ya. Inna syani'aka. Kemudian syah, ini ada huruf tambahan alif di sini. Jadi bacanya panjang. Huruf dasarnya, huruf awalnya adalah sya, kemudian alif, ya. Kemudian digabung jadi sya. Jadi panjang dua harokat. Mad, namanya pembacaannya mad. Inna syani'aka huwal abtar. Ini ha, ya, bedakan dengan ha, ya. Bukan ha, jadi ha. Ha itu berada di tenggorokannya. Huwa, hu, ha, hu. Inna syani'aka huwal abtar. Di sini ada huruf ba, sukun, ini namanya iqlaq. Jadi ba-nya terdengar, ya. Inna syani'aka huwal abtar. Inna
syani'aka huwal abtar. Sekali lagi Ananda sekalian, antara na langsung masuk ke sya. Tidak boleh berhenti. Kalau berhenti nanya jadi panjang. Inna sya. Salah ya, langsung masuk. Inna syani'aka huwal abtar. Baik, sampai sini bisa diikuti ya. Jadi, kita ulangi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik, dilatih-latih di rumah. Mudah-mudahan Anda bisa mengikuti bagaimana cara membaca Quran Surah Al-Kautsar dengan baik dan benar. Ananda sekalian, mari lengkapi pengetahuan Ananda dengan mengerjakan tugas individu pada LKS halaman 14 dan 15. Ya. Halaman 14 dan 15. Jadi, kerjakan sebagai tambahan dari materi kita hari ini. Tapi intinya adalah Ananda latihan membaca lalu perdengarkan ke orang tua biar orang tua menyimak dan mengoreksi bacaan Ananda sekalian. Baik, mudah-mudahan bisa diikuti bersama dan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.